Kalau dari pakaiannya, saya lagi di musim dingin ini ya. Memang eh, ini saya di dalam rumah, tapi eh, saya saya hari ini lagi di rumah, kerjanya tidak di kampus, tidak di tempat saya biasanya di laboratorium. Itu lebih hangat ya karena ada pemanas. Kalau di rumah saya ini di apartemen saya, pemanas AC-nya hanya ada di ruang keluarga. Itu ada apa, anak-anak saya di sebelah gitu ya. Jadi eh ya, saya ini pakai di ruang yang lain gitu ya. Ruang yang lainnya ini hmm, cukup dingin gitu. Kalau tidak ada pemanas itu, negara kayak negara empat musim itu luar biasa dinginnya. Suhu 0 derajat itu seperti di es gitu ya. Bawaannya apa kalau dingin itu, makan itu lebih banyak ya. Jadi eh tapi walaupun makannya banyak mungkin sebanding gitu ya sama energi yang dihabiskan gitu ya. Jadi nggak tahu, saya juga belum belum terasa sedikit apa pertambahan berat badan gitu walaupun di musim dingin gitu. Oke, kita sekarang review ya, adik-adik ya. Kita review materi kuliah kita. Yang pertemuan pertama pengantar itu saya pikir nggak perlu review gitu ya. Jadi mulai reviewnya kita dari ini saja, dari matriks input output ya, model input output Lisli. Kita review kembali. Ini sambil belajar lagi ya. Saya ulang kembali gitu ya, supaya Anda ini sudah mencicil belajar ujiannya gitu ya. Oke, ini sama, ini review cepat saja untuk pertemuan hari ini. Model Lisli ini tidak akan saya tanya sejarah ya. Ya, kalau matematik itu kan langsung tujuh soal utamanya penerapan hitungannya. Oke, model input-output itu sudah pernah kita pelajari bahwa dalam ekonomi terbuka itu setiap uh, elemen itu ada kaitannya dengan elemen yang lain gitu ya. Bidang manufaktur ada kaitannya dengan bidang pertanian, kemudian ada kaitannya dengan bidang sumber energi ya, utilitas gitu ya. Energi itu bisa air, listrik, gas gitu ya. Jadi ini berkaitan ini tiga tiga sektor ini berkaitan, sektor manufaktur, pertanian, dan utilitas. Ini matrik input output sudah pernah kita bahas sebelumnya. eh, Cara membacanya ini masih ingat kemarin? Oke, ini mana-mana cara membacanya. Ini slide-nya nggak sesuai. Saya dulu kayaknya menjelaskannya nggak pakai slide ya waktu pertemuan ini ya. Langsung dari bukunya mungkin ya dulu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lihat kembali dari slide-nya saja. Hmm. Nah, ini dia ya, providernya, ini penyedianya, ini manufaktur ini yang sektor yang lain. Misalnya gini, untuk memproduksi satu unit eh, produksi manufaktur itu membutuhkan dari manufakturnya sendiri itu 0,5 dolar.
Kemudian dari pertaniannya membutuhkan biaya 0,2 dolar dan dari utilitas membutuhkan biaya 0,1 dolar ya. Ini dibacanya seperti ini ya, dari dirinya sendiri kemudian juga dari yang lainnya. Nah, begitu juga untuk pertanian itu membutuhkan dari sektor manufaktur 0,1. Nah, karena pertanian itu ya lebih banyak dari dirinya sendiri awalnya gitu ya. Jadi membutuhkan 0,5 juga, kemudian utilitasnya 0,3. Nah, utilitas ini membutuhkan hasil pertanian ternyata lumayan tinggi itu dibutuhkan ya. Jadi 0,1, 0,3 dolar dan 0,4 dolar gitu. Nah, matriks keterkaitan ini yang kita sebut matriks input output. Nah, ini biasanya kita gunakan sebagai matriks C gitu ya. Nah, angka-angkanya ini. Matriks C itu matriks konsumsi, C itu consume ya. Jadi matriks konsumsinya itu dituliskan sebagai ini dalam bentuk eh, ini ya keterkaitan input outputnya. Kemudian ada vektor permintaan gitu ya. Eh, Demand dari vektor demand ini kita sebut D. Ini isinya adalah D1, D2, dan D3. Ini dolar barang manufaktur yang diminta. Ini dolar produk pertanian yang diminta. Dan dolar utilitas yang diminta dari luar. Nah, kemudian juga ada vektor produksi. Nah, ini yang akan kita hitung nanti. Dalam model Liontif, kita akan mencari produksinya supaya memenuhi permintaan gitu ya. Selain untuk dirinya sendiri, jadi selain mereka menggunakan untuk kalangan di kalangan tiga sektor itu sendiri, dia juga harus menyediakan untuk vektor permintaan luar. Kan ada masyarakat dari luar juga yang membutuhkan listrik, yang membutuhkan barang manufaktur, ya, dan yang membutuhkan eh, hasil dari pertanian ya. Nah, ini dia yang akan kita tentukan X-nya. Nah, ini total konsumsi itu bisa dihitung dengan ini total konsumsi itu berarti sesama diri mereka juga ada eh, apa misalnya kita mau menghitung total konsumsi barang untuk CX gitu ya. Total konsumsi untuk barang manufaktur itu adalah ini hasil kali dari baris kalikan dengan permintaan di semua sektor gitu ya, di semua sektor. Misalnya kita mau menghitung total konsumsi manufaktur berarti 0,5 dikali X1 dan 0,1 dikali X2 dan 0,1 dikali X3 ini kita jumlahkan ya, total konsumsi manufaktur gitu. Nah, persamaan keseimbangannya itu yang ini. Persamaan keseimbangan adalah bahwa untuk mencukupi permintaan eksternal itu kita harus mencukupi eh, total konsumsi ini sesama mereka dan ini matriks produksi ya, vektor yang diproduksi dikurangi dengan konsumsi gitu. Jadi ini sebenarnya logisnya seperti ini kalau kita mau memberikan untuk yang di luar teman-teman kita, tentu kita harus hitung dulu nih kebutuhan sesama kita, gitu ya. Kebutuhan sesamanya itu dihitung dengan persamaan ini. Produksi, ingat ini produksi dikurangi konsumsi sesama mereka, gitu ya. Jadi ini akan ada sisanya. Nah, hasil sisa inilah yang kita sebut untuk permintaan luar, gitu ya. Permintaan eksternal di luar mereka. Ini yang harus dipenuhi. Jadi kita akan hitung model ini. Nah, ini contohnya. Misalnya ada informasinya di soal, nanti saya akan berikan soal memberikan informasi berapa permintaan luar dari ketiga sektor ini. 7.900 dolar manufaktur, 3.950 untuk produk pertanian, dolar untuk pertanian, dan 1.975 dolar utilitas. Jadi itu yang diketahui adalah D ya. Kemudian matrik konsumsi
input output mereka diberikan juga di soal. Nah, Anda pasti diminta berapa produksi barang-barang ketiga sektor itu, ya. Ketiga sektor itu berapa yang harus diproduksi. Nah, gunakan persamaan ini. I min CX sama dengan D. Ini adalah matriks identitas. Ya, ini karena tadi persamaannya adalah X min CX sama dengan D, berarti ini akan jadi matriks identitas. Nah, kita hitung dapat solusi X1, X2, dan X3, gitu ya. Nah, satuan dari X1 dan X2 dan X3 ini adalah bentuk apa? Ini dalam dolar ya, satuannya berarti ya. Satuannya untuk X1 27,75, X2 33,75, dan X3-nya 24,75. Itu yang harus ditentukan. Ini bukan koma ya, ini ribu, maaf. Ini bukan koma, ribu. Hmm. Hmm. Maaf, ini matriks X ini satuannya ya harusnya harus seimbang antara dolar di kiri dan kanan gitu ya. Kalau kiri satuannya uang, berarti ini harus uang. Kalau unit harus unit. Ini kan D ini tadi dolar ya. Ini dolar, berarti matriks X itu satuannya harus sama gitu. Apa dimensinya harus sama. Dia sama-sama dolar. Jadi ini dalam dolar ya, satuan A hitungannya. Oke, untuk matriks input output ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini brief review ya, sekilas saja saya review kembali. Siap ya kalau keluar soal ini ya. Siapa? Oke, cukup ya untuk yang materi ini. Kita lanjutkan ke model matriks Leslie berarti. Oke, Leslie ini bukan apa tuh? Bukan artis ya. Bukan artis Indonesia ya. Oh, itu salah nama gitu ya. Oke. Kita masuk ke matriks Leslie. Bentar. Model matriks Leslie. Oke, ini review juga. Sudah pernah saya bahas model matriks Leslie ini. Poin utamanya dari matriks Leslie ini biasanya memodelkan dinamika pertumbuhan ya. Populasi yang diamati itu akan berubah dari satu stage ke stage berikutnya ya. Dan dia tidak kembali gitu. Tidak kembali dalam arti dia ada kelahiran tapi tidak ada proses kembali lagi ke fase awal. Jadi dia akan perubahan yang terjadi itu bertambah, kemudian terakhirnya akan hilang gitu ya. Misalnya pertumbuhan gitu ya. Makhluk hidup kan bertumbuh dari satu ke dua, kemudian dua ke tiga, kemudian tidak ada yang bertumbuh dari tiga ke satu gitu ya. Bertumbuh maksudnya
dia akan bertahan lagi. Pasti di tiga setelah masuk di tahap tiga ini dia akan lama-lama akan meninggal gitu ya. Nah, misalnya kelompok usia, katakanlah usia 0 sampai 15 itu rentang pertama, kemudian tahap kedua 15 sampai 30, kemudian dari 30 sampai 45 gitu ya. Ini yang diamati ya. Seharusnya kalau umur manusia ada lagi 45 ke atas gitu ya. Nah, kategorinya apa misalnya? Nah, misalnya ini dikategorikan berdasarkan tahap ini. Nah, di setiap state ini bisa terjadi B. B itu artinya kelahiran. Berapa persentase yang lahir? Ini dalam bentuk persen ya, persentase lajunya itu dalam bentuk persentase. Berapa persen yang lahir, kemudian B2 ini yang lahir dari tahap kedua, dan B3 yang lahir dari tahap ketiga. Sedangkan P1 ini proporsinya, bertahannya. Berapa persen yang bertahan dari satu ke dua, kemudian berapa persen yang bertahan dari dua ke tiga. Misalnya 99% dari satu ke dua, berarti 0,99 nanti. Kemudian P2-nya misalnya 80%, berarti 0,8 gitu ya. Jadi ini nilainya di bawah satu, itu proporsi. Nah, kalau dinyatakan dalam matriks, dia ini sistem SPL-nya, bahwa jumlah individu di kelompok satu pada waktu berikutnya K+1 itu bisa ditentukan dengan B1 X1K tambah B2 X2K, ini yang lahir, dan tambah B3 X3K ya. Ini yang lahir. Semuanya pasti dari kelahiran. Tidak mungkin individu kelompok pertama itu dari ya perubahan dari yang akhir jadi satu lagi. Jadi semuanya pasti dari lahir. Nah, untuk yang di kedua ini hanya mungkin dari eh, pertambahan apa perubahan ya proporsi dari X2 dari X1 eh, kelompok pertama. Begitu juga di X3. Ini juga kalau dimodelkan dari X2 gitu ya. Persamaan model Leslie. Nah, secara umum matriks Leslie nanti akan jadi seperti ini. Ini bentuk angka-angka untuk matriks Leslie. Nah, ada yang unik nanti dari matriks S Leslie ini. Kalau kita hitung solusi dari XK, itu bisa dihitung dengan cukup L pangkat K kali X0. Ya, jadi kita kalikan saja L-nya sebanyak K, kemudian dikalikan dengan nilai di awal ya. Titik awalnya berapa. Nah, ada yang unik dari angka-angka ini nanti di teori berikut. Eh, nilai eigen itu bisa menentukan bagaimana kondisi dari populasi itu. Ya, populasinya apakah akan tumbuh ataukah akan punah gitu ya. Akan punah pertumbuhannya. Itu bisa ditentukan dari nilai eigen dominan. Nah, kalau kaitannya dengan pertemuan terakhir tadi, pertemuan yang Rabu kemarin, kita belajar nggak menghitung nilai eigen dominan kemarin? Pakai algoritma apa kemarin? Nilai eigen dominan dihitung? Metode pangkat, Pak. Ya, pakai metode pangkat. Nah, ada kaitannya ya. Nah, kemarin kan waktu belajar matriks Leslie ini Anda belum belajar kan metode pangkat, tidak langsung itu. Nah, nah sekarang kita sudah review, berarti nanti ketika di soal yang saya tanyakan bisa jadi ini di-combine. Karena kan jumlah soal itu harus terbatas. Pasti akan ada soal kombinasi. Nah, menentukan nilai eigen dominan ini Anda bisa menerapkan metode dekomposisi LU ya. Dekomposisi, metode pangkat gitu ya. Nah, apa kaitannya nilai eigen itu? Itu bisa menentukan ini. Nilai eigen dominan itu adalah proporsi populasi ketika setelah dibandingkan dengan sebelum. Kalau nilai eigen dominannya kita dapatkan dia lebih dari satu, berarti kita katakan dia populasinya tumbuh. Gitu. Kalau sama dengan satu, berarti atau dekat dengan satu, ini stabil ya, cenderung stabil. Tapi kalau di bawah satu, misalnya
9 memang dekat satu tapi di bawah satu. Tapi itu bisa kita simpulkan lama-lama populasi itu akan punah gitu ya, akan untuk jangka panjang kita bisa mengatakan bahwa populasi itu akan meluruh atau punah. Tuh. Nah, ini sangat dilihat memang oleh ilmuwan gitu untuk melihat populasi penduduk. Nah, biasanya yang jadi patokan memang dalam analisis Leslie ini adalah perempuan atau kalau di hewan berarti yang dicek populasi betina gitu ya, karena kelahiran itu biasanya ya ditentukan oleh jumlah perempuan gitu ya. Laki-laki kan tidak bisa melahirkan gitu. Jadi ini yang dianalisis berapa apa persentase perempuan yang ada gitu ya, yang bertahan. Nah, ini bisa menentukan punah tidaknya manusia gitu ya. Nah, apalagi Anda ini generasi apa ini? Masih Z atau udah Alpha ini? Masih Z ya? Anda masih masih Z ya generasinya ya. Nah, ini kan sudah banyak ini apa beredar-beredar uh, pemikiran kalau Anda apa generasi apa yang Z ini banyak beredar child free ya. Ya. Nah, child free itu memang ada ya itu manusia punya sisi penilaiannya masing-masing ya. Tapi kalau dari sisi uh, keberlanjutan manusia itu ya akan membuat manusia itu meluruh gitu ya. Tapi kan manusia tidak hanya di satu objek, satu pemikiran. Biasanya ada yang berpikiran ingin child free, tapi ada juga manusia yang ya tetap ingin melanjutkan pertumbuhan penduduk. Jadi akan ya kita lihat stabil gitu ya. Kestabilannya akan perlu dilihat ke depan. Tapi kalau Jepang, Anda sudah tahu ya, Jepang ini termasuk yang naik atau turun penduduknya? Turun. Turun, Pak. Turun ya, sering viral ya. Nah, tapi sebenarnya angka pertumbuhan Jepang, peluruhan Jepang itu tidak se ekstrim negara-negara barat. Cuman viral saja memang. Ya, kalau dilihat memang viral yang viral gitu Jepang. Tapi negara-negara barat, Eropa itu juga sama. Mulai perbeda apa pemikiran mereka juga sama, memiliki apa keturunan itu akan menambah beban pikiran juga gitu bagi mereka. Jadi tidak paling buruk sebenarnya Jepang. Ya walaupun memang terasa karena dulunya Jepang itu penduduknya sangat banyak. Untuk ukuran negaranya yang tidak sebesar Indonesia, itu lumayan banyak penduduknya. Kalau kalau diceritakan memang dulu lumayan tinggi angka kelahirannya, jadi penduduknya banyak. Tapi ketika terjadi modernisasi besar-besaran, biaya pendapatan naik sebanding juga dengan biaya ekonomi pertumbuhan mereka yang tinggi, ya akan beban beban psikis mereka untuk mengasuh anak juga akan terasa semakin tinggi sehingga ya sekarang efeknya seperti domino gitu ya turun terus gitu. Oke itu sekilas uh, kemana-mana gitu ya. Nah ini untuk melihat perilaku jangka panjang kita bisa menggunakan nilai Eigen dominan dari matriks Leslie ya. Oke. Nah, apa kaitannya dengan vektor eigen nanti? Nah, vektor eigen kalau kalau Anda punya nilai eigen juga ada kaitannya dengan vektor eigen. Jadi setelah menentukan nilai eigen, Anda bisa menentukan vektor eigen. Ini juga sama. Anda kemarin bisa menerapkan apa? Satu 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 metode yang sama kemarin power method ya. Oke, dengan power method sekaligus kita bisa dapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Tidak secara analitik tapi secara numerik, secara iterasinya Anda dapat. Nah, kalau dalam matriks Leslie, vektor eigen yang sudah dinormalkan satuan itu adalah proporsi dari masing-masing kelas usia stabil. Jadi untuk jangka panjang kita bisa lihat ini berapa proporsi di setiap kelasnya gitu. Berapa persen di kelas satu, berapa persen di kelas 2, dan berapa persen di kelas 3 ya. Ini kalau untuk jangka panjang. Ini contoh soalnya mestinya tidak tidak saya bahas lagi gitu ya. Saya hanya menggambarkan. Ini contoh matrik L-nya bentuknya seperti ini tadi ya. Bentuknya yang diagonal utamanya ini tidak harus nol ini bisa aja di kalau ada eh, kelahiran dari kelas pertama ini B1 ya. Ya, mungkin saja ada angkanya tidak nol.
Ini populasi awalnya. Didapatkan nilai eigennya ini kalau hitungan manual ya, hitungan analitik itu nilai eigen dominannya di sini yang mana nilai eigen dominannya? Yang 3/2, Pak. 3/2. Oke, 3/2 ya. Oke, nilai eigen dominan itu Anda lihatnya nilai yang paling besar lambda satunya ya. Ini yang paling besar. Jadi kita katakan ini model ini tumbuh atau stabil atau luruh model ini. Kalau dari nilai eigen dominannya ini tumbuh atau luruh? Luruh ya, Pak? Hmm? Ini nilai eigen dominan Tumbuh, itu Pak. menentukan Tumbuh, Pak. tumbuh ya. Jadi ini diprediksi ya tetap akan naik. Masih bagus ya. Matrik Leslie-nya ini bisa melihat ini masih akan tumbuh. Oke. Kemudian untuk jangka panjang dia tumbuh ya, populasi tumbuh. Kemudian proporsi stabilnya ini ada rumusnya sebenarnya ya. Sebenarnya rumusnya sudah diberikan ini. Ini Anda boleh pakai rumus ini atau Anda cari V1 juga boleh. Cara kalau dengan tapi kalau dengan iterasi metode pangkat juga akan dapat nanti vektor eigen yang berkaitan. Nah, ini sudah ada rumusnya. Kalau kita terapkan P1 yang seperempat ini ya. P2 yang seperdua ini. Ini. Kemudian dapat ini, berarti ini dalam bentuk angka bulat gitu. Tapi kalau kita menghitung dalam bentuk persen, ini Anda coba hitung 18, ini kan totalnya 22 ya. 18 31 ini 22. Kalau Anda mau persentasekan, ini 18 bagi 22 kali 100%. Berarti kita bisa katakan 81,8% itu di jangka panjang ada di kelas pertama. Lumayan ya. 80%. Kemudian di kelas kedua 3 dari 22 ini 13,36%. Nah, di kelas tiganya mengecil ya. Ini proporsi tuanya lebih sedikit ya. Nah, kalau beberapa negara malah justru populasi tuanya yang diprediksi sangat banyak gitu ya. Karena angka harapan hidupnya tinggi. Contohnya seperti Jepang ini kalau dilihat memang mereka tenaga mudanya lebih sedikit daripada tenaga yang sudah tua gitu ya. Yang lebih banyak di sini yang kalau kerja sudah pada berumur gitu. Itu juga satu sisi membebani juga gitu ya dari segi operasional. Karena pasti tenaga muda sama tenaga tua itu beda apa produktivitasnya. Kalau anak muda itu biasanya disuruh gerak lebih cepat dibandingkan yang sudah tua gitu ya. Ini juga eh, sangat bagus berarti matriks pertumbuhannya. Oke, itu untuk matriks Leslie. Ada yang ingin ditanyakan untuk review matriks Leslie? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Paham nih ya tadi ya, itu akan saya tanya konsep dengan apa tadi nilai eigennya ya, kaitan dengan nilai eigen dari matriks Leslie. Nah, sebentar saya buka untuk materi berikutnya itu tentang diagonalisasi matriks ya. Mana ini? Diagonalisasi matriks.
Hmm. Oke, untuk diagonalisasi matriks ini yang matriksnya simetri ya, matriks simetri PDP transpose. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini saya skip saja, tidak saya keluarkan di ujian, tapi Anda sudah belajar ini ya. Oke ya. Saya kasih kisi-kisinya ini tidak saya keluarkan ya di ujian ya, supaya Anda menghemat waktu. Siap, Ya, Bapak. bukan berarti yang sudah kita pelajari tidak berguna gitu ya, tapi ini saya memberikan Anda supaya Anda lebih konsen ke materi ujiannya. Oke. Sebenarnya saya harus mengharuskan Anda belajar juga ini supaya Anda paham gitu ya. PDP transpose ini. Tapi ini tidak saya ambil untuk soal ujian mungkin. Nah, yang saya ambil yang bentuk kuadratnya. Mana bentuk kuadratnya? Nah, ini. Di bentuk kuadrat ini akan saya keluarkan untuk di ujian Anda. Ini kaitannya tentang optimasi, optimasi ya. Optimasi dari eh, kemudian kalau kita punya suatu persamaan linier gitu atau non linier yang berupa bentuk kuadrat itu bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks gitu ya. Ingat bentuk kuadrat itu artinya semua pangkatnya atau hasil kali dari variabel-variabelnya itu berjumlah dua. Nama saja kuadrat itu ya. Misalnya ini AX1 pangkat 2 gitu. Kalau ada yang salah satunya pangkatnya 3 itu berarti bukan bentuk kuadrat. Kemudian ini X2-nya harus pangkat 2 berarti. Kemudian kalau ada perkalian antar variabel X1, X2 berarti karena dia kuadrat harus pangkat satu. Gitu. Nah, untuk yang R3 karena ada 3 variabel X1, X2, X3, bentuk kuadratnya dia bentuk seperti ini. Ini bentuknya. Nah, yang paling penting adalah selain memahami bentuk kuadrat ini, Anda harus tahu menyatakannya dalam bentuk matriks ya. Matriksnya bentuknya X transpose AX. Ini cara menyatakannya sudah pernah dibahas A1, A2. Nah, yang ini koefisien dari X1, X3 itu Anda harus bagi dua nanti ya. Misalnya di sini 4, berarti Anda harus bagi dua dia karena dia punya punya di dua ini kalau dibentuk dia akan jadi A3 dibagi dua gitu ya. Bagian ini 2A3 dibagi dua akan jadi A3. Sehingga di diagonal utama ini untuk yang satu satu, ini untuk yang dua dua, yang ini untuk yang satu dua dan ini untuk dua satu. Satu dua dan dua satu angkanya harus sama. Nah, kalau 3 kali 3 di R3 bentuk kuadratnya juga sama, yang diagonal utamanya langsung mengambil A1, A2, A3, tapi yang berpasangan ini X1, X2 dan X2, X1 itu harus dibagi dua nanti koefisiennya. Oke, dapatnya ini dibagi dua, A4 dibagi dua jadi A4, A4, ini A5, A5, A6, A6. Dilihat kembali ya contohnya di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contohnya dalam bentuk kuadrat ya. Dua, yang ini -5, yang ini dibagi dua. Harus bagi dua berarti tiga ya. Tiga, tiga gitu. Kenapa perlu kita menyatakan bentuk ini? Karena nanti untuk optimasinya kita akan menentukan matriks A ini akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, ini optimasi menggunakan bentuk kuadrat ya. Ini satu satu materi. eh ini contoh soal yang kita bahas di perkuliahan ini spesifik ya. Masalah ekstrimum dengan kendala panjang dari X-nya itu adalah satu. Gitu. Jadi ini bentuknya adalah lingkaran satuan gitu ya, lingkaran satuan.
Kalau kita artikan ini bentuknya solusinya ada pada lingkaran. Kalau R3 berarti pada bola, gitu ya, pada bola satuan. Ini maknanya adalah lingkaran atau bola. Tapi kalau untuk bentuknya bukan bola, khusus bentuknya elips misalnya, itu bisa kita lakukan transformasi supaya dia menjadi bola. Oh iya, ini waktunya 1 menit lagi. Nggak apa-apa kalau kita terlempar, kita masuk kembali ya. Oke, sambil menunggu ini dulu tertutup.